Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di pertemuan kali ini kami akan membahas rotasi dari geometri transformasi 6E. Kami dengan kelompok 2 yang beranggotakan Tinggi Pratama, Restu Azhara Fatma, Alisa Azhara, dan Aida Arahma. Silakan disimak. Yang pertama akan kita bahas yaitu pengertian rotasi. Perputaran atau rotasi merupakan suatu transformasi yang memasangkan titik ke himpunan titik lainnya dengan cara memutar. Namun, ada pula yang menyimpulkan sebagai peristiwa memindahkan suatu objek atau gambar melalui garis lengkung dengan pusat pada titik tertentu dan dengan sudut putar yang tertentu dengan arah searah atau berlawanan arah jarum jam, yang menyebabkan kedudukan gambar berubah. Pada definisi 5.5, andaikan A sebuah titik pada bidang Euclid V dan θ sebuah bilangan real yang akan memenuhi, di mana θ lebih besar dari minus 180 derajat dan lebih kecil dari 180 derajat. Sebuah rotasi mengelilingi A adalah sebuah relasi ρA sejauh θ yang ditetapkan sebagai berikut. Untuk P elemen V, yang pertama, ρA sejauh θ terhadap P sama dengan A jika P sama dengan A. Yang kedua, ρA sejauh θ terhadap P sama dengan P aksen, sehingga sudut dari PAP aksen sama dengan θ dan AP aksen sama dengan AP jika P tidak sama dengan A. Diberikan titik A, Q, dan P, lukislah yang A, ρA sejauh 60 derajat terhadap P, yang B, ρA sejauh minus 60 derajat terhadap Q. Penyelesaiannya, ini gambarnya ada di bawah. Yang A, ρA sejauh 60 derajat terhadap P. Yang pertama kita buat garis AP. Garis AP lalu kita tarik ke sudut 60 derajat sehingga membentuk garis AB, di mana terhadap garis AB terdapat titik P aksen. Jadi P aksen merupakan elemen dari garis AB sehingga AP aksen sama dengan AP. Jadi ρA 60 derajat terhadap P sama dengan P aksen. Yang B, ρA 60 derajat terhadap Q. Yang pertama kita buat dulu garis Q. Yang kedua, buatlah sudut sejauh minus 60 derajat. Lalu kita tarik garis AC sehingga Q aksen berada di garis AC. Sehingga AQ aksen sama dengan AQ. Jadi, Q aksen sama dengan ρA 60 derajat terhadap Q. Sebagai suatu transformasi. Definisi menurut teorema 5.7, ρA sejauh θ terhadap P sama dengan X cos θ dikurang Y sin θ, X sin θ ditambah Y cos θ, atau ρO sejauh θ terhadap P sama dengan matriks X1 Y1 sama dengan matriks cos θ dikurang sin θ cos θ dikalikan matriks XY. Untuk P, X, Y elemen dari V dan O terhadap titik 0,0. Buktinya, misalkan sudut AOP sama dengan alfa. Karena ρO sejauh θ terhadap P sama dengan P aksen, maka sudut POP aksen sama dengan θ dan sudut AOP aksen sama dengan A ditambah θ, sehingga didapat seperti gambar di bawah ini. Nah, X sama dengan OP cos alfa dan Y sama dengan OP sin alfa. Sedangkan X aksen sama dengan OP cos alfa ditambah θ sama dengan OP cos A cos alfa
cos theta dikurang sin alfa sin theta. X aksen sama dengan OP cos alfa dikali cos theta sama dengan OP cos alfa dikurang OP cos alfa cos theta. X aksen sama dengan X cos theta dikurang Y sin theta. Y aksen sama dengan OP sin alfa ditambah theta sama dengan OP buka kurung sin alfa cos theta dikurang cos alfa sin theta. Y aksen sama dengan OP sin alfa dikali cos theta dikurang OP cos alfa dikali sin theta. Y aksen sama dengan Y cos theta dikurang X sin theta. Atau kalau ditulis secara matriks, didapat matriks dari X aksen Y aksen sama dengan matriks cos theta dikurang sin theta cos theta dikalikan dikalikan matriks XY. Diberikan rho O sejauh 60 derajat dan pada titik P 1,2. Tentukan koordinat dari P aksen sama dengan rho O 60 derajat terhadap P. Theta 60 derajat, maka sin 60 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Cos 60 derajat sama dengan 1/2, sehingga P aksen sama dengan rho O 60 derajat terhadap titik 1,2 sama dengan 1 dikali 1/2 dikurang 2 dikali 1/2 akar 3, 1 dikali 1/2 akar 3 ditambah 2 dikali 1/2 sama dengan 1/2 dikurang akar 3, 1 ditambah 1/2 akar 3. Secara matriks, P aksen sama dengan rho O 60 derajat di titik 1,2 sama dengan matriks 1/2 dikurang 1/2 akar 3, 1/2 akar 3, 1/2 dan dikalikan dengan matriks 1/2. 1, 2 sama dengan 1/2 dikurang 3, 1 ditambah 1/2 akar 3. Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi materinya. Sekarang kita masuk ke materi rotasi sebagai suatu transformasi. Nah, di sini berdasarkan teorema 5.8, untuk setiap nilai P di mana X, Y dan A di mana A, B elemen V, maka P aksen sama dengan rho A, theta. Nilai P-nya sama dengan X dikurang A cos theta dikurang Y kurang B sin theta ditambah A, X kurang theta, X dikurang A sin theta ditambah Y dikurang B cos theta ditambah B. Ini rumus ya teman-teman, atau teman-teman bisa menggunakan rumus yang ini untuk teorema ke-8, yaitu rho A, theta dengan P sama dengan X aksen Y aksen sama dengan cos theta min sin theta cos theta. X dikurang A, Y dikurang B ditambah A, B. Itu ya teman-teman. Nah, oke, teman-teman bisa perhatikan gambar di atas ini ya gitu ya. Kalau misalkan teman-teman perhatikan, sistem koordinat di ini diubah menjadi sudut A nilai A, lalu sudut X nilai A dengan sudut Y, dengan aturan X sama dengan sudut X ditambah A dan Y sama dengan sudut Y ditambah B. Nah, di sini kenapa saya bilang itu ada sudutnya biar membedakan antara X biasa dengan X yang ada garis atasnya ya. Nah, sehingga P di mana X sudut X, sudut Y sama dengan X dikurang A, Y dikurang B. Dan jadinya P aksennya adalah P aksen sudut X aksen, sudut Y aksen sama dengan X aksen dikurang A, Y aksen dikurang B. Itu ya teman-teman. Nah, ini tuh berdasarkan dari gunakan teorema 5.7 pada sistem sudut A nilai A dan sudut Y didapat sama seperti yang di atasnya teman-teman, dengan yang ditujukan oleh teorema 5.8. Teman-teman bisa perhatikan didapatnya seperti itu, dan digunakan sistem X bundaran Y, maka didapat
rumus yang sama juga gitu kan dengan teorema limit tangkapan, yaitu X aksen Y aksen sama dengan cos theta min sin theta cos theta X dikurang A Y dikurang B ditambah AB. Nah, contoh ya teman-teman. Nah, di sini ada contoh diberikan nih nilai A nih dengan titiknya adalah 1,0 dan garisnya yaitu S sama dengan di mana X, Y dengan nilai Y-nya adalah sama dengan 2X kurang 3. Tentukan persamaan S aksen sama dengan rot A, 90 derajat S. Di sini ada nilai S yang di atas nih. Dengan 90 derajat adalah sebagai tetanya ya teman-teman. Nah, penyelesaiannya. Misalkan tadi X sama Y di X0, Y0 elemen S, maka Y0 sama dengan 2X0 dikurang 3. Karena dia masuk ke dalam elemen S. Nah, rho A, 90 derajat, di mana X0, Y0 Y0 sama dengan sin 90 derajat, min 90 derajat, sin 90 derajat, cos 90 derajat. X0, min 1, Y0, min 0, 1 ditambah 1, 0. 0 min 1, 1, 0, X0 min 1, Y0 ditambah 1, 0, min Y0, X0 min 1 ditambah 1, 0, min Y0 ditambah 1, X0 min 1. Nah, kita misalkan lagi, kalau rho A, 90 derajat S elemen S dengan X0, Y0 sama dengan X, Y. Maka didapat X sama dengan min Y0 ditambah 1 dan Y sama dengan X0 dikurang 1. Atau Y0 sama dengan 1 dikurang X dan X0 sama dengan Y ditambah 1. Nah, jadi dari pernyataan 1 dan 2 ini, kita dapatkan 1 dikurang X sama dengan 2 dikali Y ditambah 1 dikurang 3. Atau kalau misalkan disimplifikasikan jadinya 2Y tambah X min 2 sama dengan 0. Jadi persamaan dari S aksennya sama dengan rho A, 90 derajat S sama dengan dimana X, Y dengan nilainya 2Y tambah X dikurang 2 sama dengan 0. Itu ya teman-teman. Nah, kita lanjut. Sekarang ke komposisi rotasi di satu titik. Oke, kita berdasarkan teorema 5.0 ini, komposisi dua rotasi dengan pusat pada titik yang sama merupakan rotasi dengan pusat yang sama pula. Apa buktinya? Ini dia pembuktinya. Titik A pada bidang Euclid V dan theta 1 lebih dari 180 derajat kurang dari minus 180 derajat dan theta 2 lebih dari 180 derajat kurang dari minus 180 derajat. Rho A, theta 1 dan rho A, theta 2 berdasarkan teorema 5.4, rho A, theta 1 sama dengan mu T bundaran mu S dengan nilai A-nya sama dengan T irisan S dan sudut dari S ke T adalah setengah dari theta 1. Dan rho A, theta 2 sama dengan mu M bundaran mu T dengan nilai A sama dengan M irisan T. Dan sudut dari S ke T adalah setengah theta 2. Dengan demikian, sudut dari S ke M adalah setengah dikali theta 1 ditambah theta 2. Gitu teman-teman. Nah, kayak gini. Rho A, theta 2 bundaran rho A, theta 1 sama dengan mu M bundaran mu T dikali mu T, mu T bundaran mu S sama dengan mu M bundaran dikali mu T bundaran mu T dikali bundaran mu S. Mu M bundaran elemen bundaran mu S sama dengan mu M bundaran mu S sama dengan rho A dikali setengah dikali theta 1 tambah theta 2 sama dengan rho A, theta. Dengan theta sama dengan setengah dikali theta 1 ditambah theta 2. Gitu teman-teman. Nah, kita lanjut lagi. Nah, sekarang ke teorema 5.11. Bila diberikan theta 1, theta 2 dan theta sehingga rho A, theta 2, rho A, theta 1 sama dengan rho A, theta. Maka terdapat hubungan berikut ini. 1. Jika 0 derajat kurang dari mutlak theta 1 tambah theta 2 atau kurang dari sama dengan bisa lebih dari 180 derajat, maka theta sama dengan theta 1 ditambah theta 2. Jika menilai mutlak
theta 1 ditambah theta 2 sama dengan 180 derajat, maka rho A, theta suatu setengah putaran. Jika theta 1 tambah theta 2 kurang dari 180 derajat, maka theta sama dengan theta 1 tambah theta 2 dikurang 360 derajat. Jika theta 1 ditambah theta 2 lebih dari minus 180 derajat, maka theta sama dengan theta 1 tambah theta 2 ditambah 360 derajat. Yang terakhir, jika theta 1 ditambah theta 2 sama dengan 0 derajat, maka rho A, theta suatu identitas. Gitu teman-teman. Oke. Teorema 5.12. Himpunan yang terdiri dari semua rotasi dengan pusat yang sama membentuk sistem matematika grup terhadap operasi komposisi bundaran. Buktinya apa? Ini dia. Himpunan semua transformasi T membentuk huruf terhadap operasi komposisi transformasi. Karena setiap rotasi merupakan transformasi apabila R himpunan semua rotasi-rotasi dengan pusat yang sama, maka R irisan T berdasarkan teorema 5.10, operasi komposisi bundaran tertutup pada R, dan berdasarkan teorema 5.9, apabila rho A, theta elemen R, maka rho A, theta pangkat min 1 sama dengan rho A, min theta elemen R. Karena R tertutup terhadap operasi komposisi bundaran dan setiap rho A, theta elemen R mengakibatkan rho A, min theta elemen R. Berdasarkan teorema pada struktur aljabar tentang subgrup, maka R, bundaran merupakan subgrup dari grup transformasi T, bundaran. Jadi, R, bundaran adalah grup. Gitu teman-teman. Nah, untuk materi selanjutnya, komposisi rotasi dengan pusat berlainan akan dijelaskan kelompok saya yang lain. Terima kasih.